Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 arus searah, yaitu arus DC. Itu materi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini membahas pada suatu rangkaian bercabang, jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I masuk atau arus masuk itu akan sama dengan I keluar. Jadi misalkan kayak gini, rangkaiannya bercabang seperti ini. Misalkan ada arus masuk sebesar I1, kemudian di sini keluar sebesar I2 dan ini I3. Maka jumlah dari I1 itu akan sama dengan jumlah I2 plus I3. Gitu. Paham ya? Oke. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini yang pertama, sigma V sama dengan 0. Jadi jumlah aljabar tegangan itu akan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jadi intinya ini hukum kedua Kirchhoff. Ini ada epsilon, ini adalah GGL, gaya gerak listrik ya. Kemudian ketika kita membahas hukum Kirchhoff, maka ada aturan loop, itu aturan plus minus. Jadi aturan ya. Yang pertama, aturan itu untuk epsilonnya atau untuk GGL-nya. Jadi di sini ada aturan untuk GGL-nya, kemudian ada aturan untuk arusnya. Itu aturan plus minus. Pertama untuk GGL-nya. Jadi aturan pertama ini akan bernilai positif. GGL itu akan bernilai positif jika arah loop itu bertemu dengan kutub positif GGL. Kutub positif GGL. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, misalkan ini arah loopnya ke sana, arah loopnya. Jadi loopnya ke sana. Nah, ternyata di sini bertemu dengan kutub positif GGL. Ini negatifnya, ini positifnya. Jadi gini, pas ke sana ketemu dengan kutub positif dulu sebelum kutub negatif, maka nilai dari epsilonnya itu akan positif. Sebaliknya akan bernilai negatif jika arah loop bertemu kutub negatif GGL. Tuh. Jadi misalkan kayak gini dengan gambar yang sama ya. Ini positif, ini negatif. Nah, arah loopnya seperti ini. Jadi loopnya ke sana, terus ketemu negatif. Yang ketemu negatif dulu, negatif GGL-nya. Maka nilai dari epsilonnya negatif. Ini aturan untuk GGL-nya. Nah, yang kedua, aturan untuk arus listriknya. Arus listrik. Arus listrik ini akan bernilai positif jika arah loop arah loop ya benar, arah loop itu searah dengan arah arus listrik. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalkan ini arah dari arus listriknya. Jika arah arus listriknya ke sana, kemudian loopnya juga ke sana.
Kalau searah, maka nilai dari I-nya itu akan positif. Sebaliknya, kalau misalkan arah loopnya itu berlawanan arah dengan arah arus listrik, maka I-nya akan negatif. Jadi kalau arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, maka nilai dari arus listriknya akan negatif. Jadi misalkan I-nya ke sana, terus arah loopnya ternyata ke sana, maka nilai I-nya akan negatif. Contoh soal. Jadi misalkan kita punya rangkaian dengan nilai R1-nya adalah 5 ohm, kemudian epsilon 1-nya adalah 12 volt, kemudian R2-nya adalah 7 ohm dan epsilon 2-nya adalah 3 volt. Nah, pertanyaannya di sini, pertama tentukan kuat arus I yang mengalir pada rangkaian ini, kemudian yang kedua tentukan tegangan antara titik A dan C. Berarti ini titik A-nya, ini titik C, berarti di sini ya. Itu. Nah, untuk soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah menentukan arah loop. Itu. Arah loop di sini itu bebas. Jadi misalkan saya tentukan arah loopnya misalkan ke sana, ke atas. Jadi loopnya kita tentukan ke atas, boleh. Atau misalkan sebaliknya ditentukan ke sana juga boleh. Itu pertama. Jadi tentukan arah loop. Yang kedua, setelah kita menentukan arah loop, tentukan arah dari arus listriknya. Itu juga bebas. Misalkan arah arus listriknya kita tentukan ke atas, ke sana ya. Jadi I-nya ke sana. Misalkan adik-adik semua ingin menentukan arah listriknya ke sana juga boleh. Itu. Jadi bebas. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditentukan arah loop dengan arah arus listrik, kita masukkan berdasarkan hukum kedua Kirchhoff yang ini. Jadi sigma epsilon plus sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi sigma epsilon plus sigma I dikali R itu sama dengan 0. Itu. Nah, sekarang lihat di sini. Ini loopnya ke sana, kemudian arusnya ke sana juga kan? Dari sini. Ini arus ke sana, kemudian loopnya ke sana, ketemu R1. Untuk perjanjian dari arus listrik, kalau arah arusnya searah dengan loop, berarti nilai I-nya adalah positif ya. Berarti di sini positif I dikali R1. Nah, terus ke sini. Arah loopnya itu bertemu dengan kutub positif dari epsilon atau tegangan GGL-nya. Berarti karena bertemu dengan kutub positif juga E1 ke bawah sini. Arah arus listriknya setelah ke sini, kemudian loopnya ke sini juga bertemu dengan R2. R2-nya di sini karena arah arus listriknya searah dengan loopnya, berarti positif juga. Positif I R2. Loopnya bertemu dengan kutub negatif GGL kedua. Karena bertemu dengan kutub negatif, maka ini negatif GGL kedua sama dengan 0. Itu. Maka di sini kita jadikan satu I-nya. I sama dengan I dalam kurung R1 plus R2 plus E1 min epsilon kedua sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. R1-nya adalah 5 ohm plus R2-nya adalah 7 ohm plus epsilon pertamanya 12 volt dikurangi 3 volt sama dengan 0. Itu 5 ditambah 7 12i plus 12 dikurangi 3 9 ya sama dengan 0. Maka 12i sama dengan min 9, i sama dengan arus sama dengan min
9/12 sama dengan min 0,75 ampere ya, atau ditulis di sini min 0,75 ampere. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah arus listrik itu berkebalikan dengan arah yang sudah kita tentukan. Kan kita menentukan arah arus listriknya ke sana, searah jarum jam. Berarti arah arus listriknya itu yang sebenarnya itu arahnya itu berlawanan jarum jam, jadi ke sana. Arahnya ke sini. Gini arah arus listriknya itu. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan seperti itu. Itu ya. Kemudian yang nomor B, tegangan antara titik A dan C. Berarti di sini tegangan antara titik A dan C berarti VAC ya. VAC itu epsilon sigma epsilon plus sigma I dikali R. Itu. Jadi yang di sini ini jadi titik A ke titik C. Epsilonnya di sini itu kan bertemu dengan kutub negatif. Berarti ini plus I dikali R ya. Tuh. Epsilonnya di situ 3 min 3 plus, nah I-nya adalah ini. Min 0,75 dikali dengan R-nya di situ 5 ohm. Min 3 min 0,75 dikali 5 itu min 3,75, maka min 3 min 3,75 hasilnya min 6,75 volt. Nah, sekarang bisa kalian cari. Jadi kalian coba, misalkan cara mencarinya tidak dari titik A ke titik C-nya, tidak melalui titik B, tapi melalui titik E dan D. Jadi ke sana. Itu bagaimana hasilnya? Itu. Coba kalian cari, hasilnya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Contoh soal yang kedua. Jadi misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Pertanyaannya, tentukan kuat arus di tiap rangkaian. Berarti nanti di rangkaian ini bisa di sini sama di sini. Pertanyaannya kuat arusnya berapa? Yang kedua, beda potensial antara titik A dan B. Berarti dari titik A sini ya, kemudian ke titik B. Caranya, jika kita punya soal seperti ini, tentukan yang pertama adalah arah loop. Itu ingat, arah loop itu menentukannya bebas. Jadi misalkan saya tentukan arahnya ke sana loopnya. Arah loopnya ke sana. Misalkan, Pak, kalau misalkan arah loopnya ke bawah gini, boleh nggak? Boleh. Itu terserah. Gitu ya. Yang kedua, yang ini arah loopnya misalkan kita tentukan ke sana arahnya. Misalkan kita mau menentukan arahnya gini, arahnya ke bawah, gini, juga boleh. Terserah. Gitu ya. Jadi misalkan ini tadi tentukan arah loopnya ke sana, ke kiri. Setelah kita menentukan arah loopnya, yang kedua kita tentukan arah arusnya, arus listriknya. Arah arus listrik itu cara menentukannya harus sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff ya. Jadi misalkan di sini arah arusnya untuk arus pertama arahnya ke sana, arus pertama. I1 ini ya. Kemudian untuk arah arus yang kedua itu arahnya ke sana, ke kiri. Gitu. Maka otomatis untuk yang di sini arah arusnya sesuai hukum pertama Kirchhoff pasti ke bawah. I3-nya ke bawah karena I1 sudah ke sana masuk, I2 juga masuk ke kanan, maka I3-nya harus ke bawah, keluar. Gitu. Kalau sudah berarti kita bahas berdasarkan hukum kedua Kirchhoff untuk mencari arus listriknya. Jadi ini misalkan loop 1, yang ini loop kedua. Jadi kita cari loop pertama dulu, loop satunya. Jadi loop 1. Ya. Dari hukum pertama hukum kedua Kirchhoff. Jadi dari hukum kedua Kirchhoff, sigma epsilon plus sigma I dikali R itu akan sama dengan 0. Nah di sini dari
dari awal R1 di sini ya. R1 di sini nilai dari arusnya itu searah dengan arah loopnya, berarti positif. Berarti positif. I1 dikali R1. Kemudian ke bawah, arus ketiga itu searah dengan loopnya. Loopnya kan dari sini ke bawah muter dia. Maka positif juga, positif I3 R3. Lalu arah loop ini bertemu dengan kutub positif dari epsilon kedua. Berarti ini positif epsilon kedua. Ke sini arah loop itu searah dengan arah arus. Jadi arusnya ini kan gini. Berarti positif I1 karena ini masih I1 ya. Jadi I3-nya kan dari titik A ke titik B. Kalau dari titik B ke titik A ya lewat sini itu I1. Berarti ini I1 R5. Nah, di sini arah loopnya ketika di sini dia bertemu kutub negatif. Berarti min epsilon 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini supaya lebih bagus ini sejajarin gini ya. Jadi epsilon plus I dikali R sama dengan 0. Tuh. Kita masukkan angkanya. I1 R1-nya adalah 1 ohm plus I3 R3-nya adalah 4 ohm plus epsilon keduanya 4 plus I1 R5-nya adalah 1 ohm. 1 ohm min 2 sama dengan 0 ya. Nah, ini dengan ini bisa kita jumlahkan karena sama ya. Berarti 2I1 plus 4I3. Nah, ini 4 min 2 jadinya 2 ya. Plus 2 sama dengan 0. Maka ini bisa pindah ke sana jadi negatif. 2I1 plus 4I3 sama dengan min 2 gitu. Ini bisa sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi kalau sama-sama kita bagi 2, jadinya ini I1 plus 2I3 sama dengan min 1. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian kita lihat yang loop kedua. Untuk loop yang kedua, loop yang kedua juga sama dari hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma epsilon plus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan mulainya dari atas ini ya. Arah arusnya itu ke kiri, arah loopnya juga ke kiri, berarti searah ya. Berarti I2 R2 itu positif. Lalu ke bawah I3 bertemu dengan R4, R3 itu searah juga, berarti positif ya. Positif I3 R3 bertemu dengan epsilon kedua, GGL kedua itu bertemunya juga yang loop kedua ini bertemu dengan kutub positif, berarti positif ya. Positif epsilon kedua. Lalu pas ke sini bertemu dengan R4. Nah, dari titik B ke titik A yang ini itu kan I2 ya. Berarti positif I2 R4. Nah, yang ke sini bertemu dengan kutub negatif. Untuk epsilon ketiga, GGL ketiga berarti negatif. GGL ketiga sama dengan 0. Itu kita masukkan angkanya. Berarti di sini I2 R2-nya 1 ohm plus I3 R3-nya sama dengan 4 plus epsilon keduanya di sini 4 volt plus I2 R4-nya 1 ohm min epsilon ketiganya adalah 2 volt sama dengan 0. Itu. Nah, di sini tidak ada yang sama ya. Berarti di sini I2 plus 4 I3 plus 4
Oh, yang ini I2. Oh, ini I2 dengan I2 sama ya. Tuh, berarti jadinya 2I2 plus 4I3. Nah, ini dengan ini jadi positif 2 sama dengan 0 gitu. Maka ini pindah ke sana jadinya 2I2 plus 4I3 sama dengan min 2. Ini bisa kita bagi 2, jadinya I2 plus 2I3 sama dengan min 1. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, yang persamaan pertama didapatkan I1 plus 2I3 sama dengan min 1. Yang persamaan kedua kita dapatkan I2 plus 2I3 sama dengan min 1. Nah, ini kan beda, yang ini I1 dengan arus ke-1 dengan arus ketiga, yang ini arus kedua dengan arus ketiga. Jadi di sini ada perbedaan. Arus ketiga sama ya, yang beda adalah arus pertama dengan arus kedua. Caranya kalau seperti ini, kalian masukkan itu hukum pertama Kirchhoff. Ini dari hukum pertama Kirchhoff, itu arus masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Di situ arus masuknya adalah I1 dengan I2, itu harus sama dengan arus keluar I3. Maka I1-nya atau arus satunya itu arus ketiga dikurangi arus kedua. Paham ya? Ini sebagai persamaan ketiga. Lalu kalian masukkan persamaan ketiga ini ke persamaan ke-1. Jadi persamaan ke-1 tadi I1 plus 2I3 sama dengan min 1. Nah, I1-nya kita ganti ini. Maka I3 min I1 plus 2I3 sama dengan min 1. Ini dengan ini jadinya positif ya. Maka jadinya min I1, I2 maksudnya ya, sorry. Jadi ini negatif I2, I3 dengan 2I3 sama dengan 3I3 sama dengan min 1. Ini sebagai persamaan keempat. Nah, sekarang sudah sama-sama nih I2, I2, I3, I3. Itu artinya sudah sama. Kalau sudah seperti ini bisa kita jadikan satu, gitu ya. Kalian boleh metode eliminasi, kemudian metode substitusi, boleh. Gitu. Nah, misalkan kita cari dengan metode eliminasi, saling membuang. Gitu. Dari persamaan kedua dengan persamaan keempat, I2 plus 2I3 sama dengan min 1. Yang di sini min I2 plus 3I3 sama dengan min 1. Ya, ini bisa kita tambahkan saja. Nah, ketika ditambahkan I2 plus min I2 sama dengan 0. Kemudian 2I3 plus 3I3 sama dengan 5 ya, 5I3. Nah, ini min 1 plus min 1 sama dengan min 2. Maka nilai I3 nya adalah min 2 per 5, atau I3 nya adalah min 0,4 ampere. Itu I3 nya. Artinya gini, I3 nya nilainya kok negatif 0,4 ampere. Berarti di sini berlawanan dengan gambar. Kalau di gambar kita arusnya kita tentukan ke bawah, berarti arus yang terjadi sebenarnya itu adalah ke atas, ya. Kita sudah dapat I3. Sekarang kita cari I berapa? I2 ya. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini boleh, yang ini boleh atau yang ini boleh. Gitu. Sekarang kita cari menggunakan persamaan yang di atas. I2 plus 2I3 sama dengan min 1. Maka I2 plus 2 kali min 0,4 sama dengan min 1. I2 2 kali min 0,4 jadi min 0,5.
sama dengan min 1. Maka I2 sama dengan min 1. Ini pindah ke kanan jadinya positif ya, 0,8. Maka I2 nya adalah negatif 0,2 ampere. Berarti I2 nya harusnya ke kanan arus listriknya, karena di sini arah arus listriknya kita pakai ke kiri, maka hasilnya negatif 0,2 ampere. Setelah ini kita cari arus ke 1. Itu arus ke 1 kita gunakan persamaan yang ini ya. Dari I1 plus 2I3 sama dengan min 1. I1 plus 2, nah I3 nya tadi min 0,4 sama dengan min 1. Maka I1 min 2 kali min 0,4 min 0,8 sama dengan min 1. Maka I1 nya sama dengan min 1 plus 0,8. Maka I1 nya adalah min 0,2 ampere. Negatif juga, berarti kalau negatif ke sana. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, ini misalnya titik A nya ya. Kalau kita gambarkan hasil realnya harusnya itu berarti ini ke atas, arah arus I3 nya ke atas, kemudian I2 nya harusnya itu ke kanan, dan I1 nya itu ke kiri. Itu seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Setelahnya kita cari yang kedua, yaitu beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, di sini berarti yang kita cari yang ini saja, yang ini ya. Jadi V AB itu epsilon sigma epsilon plus sigma E dikali R. Misalkan kita arahnya ke bawah semua, jadi arah loopnya ke bawah dengan arah arusnya ke bawah, berarti di situ epsilon kedua kan ya, ketemunya kutub positif. Ini epsilon kedua ya, epsilon kedua ini. Jadi epsilon keduanya positif, lalu bertemunya I3 dengan R3 itu juga sama-sama positif, berarti plus I3 R3. Nah, epsilon keduanya di situ 4 volt plus I3 nya ini min 0,4 dikali R3 nya 4 ya, maka jadinya 4 plus min 16 1,6 itu. Maka kita dapatkan 4 kurangi 1,6 itu berarti 2,4 volt. Artinya yang mengalir di sini beda potensialnya adalah 2,4 volt. Seperti itu ya, bisa dipahami?